Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Pagi ini ketagihan ngaum bikin moto vlog nih pakai handphone teman-teman. Jadi langsung aja kita coba ngobrol-ngobrol sambil jalan pakai motor sejuta umat saya teman-teman. Sambil lihat suasana pagi ini di sekitaran tempat tinggal saya. Oke, lanjut aja teman-teman. Jadi vlog kali ini saya masih pakai handphone ya. Masih pakai handphone, jadi semoga ini bisa memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman semua, bahwasanya bikin motovlog itu nggak harus pakai kamera yang bagus ya, cukup 3 syarat nanti yang bikin saya coba kemukakan. Dan kalaupun misalkan teman-teman nanti punya masukan dengan hasil video yang saya dapat dari video perjalanan kali ini, langsung aja di kolom komentar teman-teman. Kalau kemarin kan saya coba bikin video motovlog itu di malam hari ya, di kondisi gelap, sama pakai handphone saya juga yang ini. Nah, sekarang coba saya pakai di pagi hari ini. Di suasana masih sangat-sangat cerah, sangat-sangat mendukung. Nah, harapannya ini bisa lebih bagus hasil kameranya dan jadi perbandingan. Bagusnya itu kalau handphone itu dipakai ngevlog malam, bikin motovlog malam apa siang ya gitu ya, atau pagi hari kayak gini gitu, pada saat suasana masih adem. Disimak aja videonya teman-teman. Ya, pada saat bikin video jujur saya nggak bisa lihat ya hasilnya kayak gimana, cuma nanti pada saat setelah selesai mungkin ya teman-teman, kalau sudah saya upload di channel YouTube saya ini, ya teman-teman bisa langsung kasih komentar gimana hasilnya dan masukannya gimana gitu, kalau misalkan teman-teman sudah nonton. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya coba singgung ya, persyaratan apa aja untuk handphone yang cocok dan bagus buat dibikin kamera motovlog. Karena nggak semua handphone kameranya bisa bagus ya, apalagi karena kan motovlog itu ya, yang kegiatan yang sangat dinamis, selalu bergerak gambarnya, terus-terusan bergerak cepat gitu ya, kayak ini kan terus bergerak kayak gitu. Nah, persyaratan apa saja sih yang basic buat handphone supaya bisa digunakan untuk dijadikan atau digunakan untuk kamera motovlog gitu teman-teman. Sementara ini kan kita mengetahui bahwa kamera motovlog itu bagusnya pakai action cam kayak gitu aja ya. Nah, persyaratan kamera yang bagus untuk motovlog yang pertama harus punya AIS atau Electronic Image Stabilization gitu teman-teman. Karena ya itu tadi, persyaratan yang pertama ini sangat menunjang untuk hasil kamera yang sangat dinamis ini ya. Kalau misalkan dia nggak punya AIS, ya gambarnya agak susah ya buat ditangkap dengan smooth gitu ya, karena dia akan terus bergerak dan ya biasanya nggak bisa dapat gambar yang baik gitu, dia akan kena goncangan terus gitu. Jadi persyaratan yang pertama ya, handphonenya harus punya fitur AIS untuk kameranya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk persyaratan handphone yang bagus untuk
bikin motovlog, yaitu dia harus punya fitur ultrawide teman-teman. Nah, yang ultrawide ini di akhir-akhir tahun 2023 ini kan banyak handphone yang nggak punya fitur yang satu ini ya, nggak punya fitur apa namanya ultrawide. Jadi kebanyakan dia udah include dengan kamera wide-nya, kamera utamanya gitu, seperti itu. Tapi kan beda lagi. Nah, harapannya dengan adanya ultrawide ini bisa lebih memberikan sebuah visual gambar yang lebih nyaman gitu, sepertinya gitu teman-teman, buat di penonton. Nah, ini juga saya belum tahu nih pasnya gimana ya. Idealnya kan yang saya lihat itu harus, karena dia kalau dia punya ultrawide, kedua spion kiri dan kanan ini bisa terlihat ya di samping. Jadi dia bagus gitu, apa namanya, untuk visual displaynya pada saat yang nonton itu nyaman, karena dia fokusnya ke ada batas gitulah. Waduh, kalau pagi ya kayak gini di saya nih, macet banget. Sekolah, terus pada kerja ya. Oh ya, by the way, ini jalan dari Jakarta menuju ke Sukabumi ya. Teman-teman, tadi itu saya coba masuk dari jalur Jakarta ke Sukabumi. Dan di sini kalau pagi hari ya gini biasanya kadang macet, perputaran angkot ya gitu, karena banyak yang sekolah dan yang kerja juga. Macet banget. Nah, itu ya. Syarat yang kedua adalah untuk kamera yang bagus untuk motovlog, dia harus, menurut saya ya, harus punya fitur di kameranya itu ultra wide. Dan harapannya kalau bisa ultra wide-nya jangan yang include sama kamera utamanya ya. Kalau bagusnya sih yang punya kayak 8 megapiksel ultra wide khusus gitu ya. Nah, saya ini kan pakai ultra wide khusus yang 8 megapiksel yang terpisah gitu kameranya, nggak include dengan kamera utamanya gitu yang wide seperti itu. Karena kan banyak kan handphone smartphone 3 juta ke bawah sekarang dia nggak ada ultra wide. Nah, kalau dulu kan ada tuh Vivo Y17, dia udah ultra wide terpisah gitu kan. Kemudian seperti handphone yang saya pakai ini, Poco X3 NFC yang tahun 2021, saya juga masih pakai ini. Dia bagus, ada ultrawide terpisah dan dia punya AIS-nya atau image stabilization-nya seperti itu. Nah, itu sangat membantu buat mendapatkan gambar yang bagus gitu teman-teman pada saat kita bikin motovlog. Nah, kita lihat nanti ini hasilnya seperti apa, dan harapannya semoga ya bagus gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk persyaratan dari smartphone yang bisa digunakan untuk motovlog adalah yang terakhir itu dia harus punya jack 3,5 mm untuk mic, untuk kita channelkan, untuk kita masukkan mic eksternal gitu. Karena kalau misalkan nggak pakai mic eksternal ya agak susah juga ya pada saat kita ngobrol, pada saat jalan bawa motor kayak gini, terus dia nggak pakai mix eksternal ya dia nggak bakalan bisa dapat suara yang jernih gitu teman-teman. Karena kalau misalkan mix yang di handphonenya ini yang atas bawah ini, kan saya di atas bawahnya mixnya, dia ya bakalan berisik banget gitu kan, kena apa namanya, kena angin dari jalan yang kita lalui. Karena kan dia pasti menimbulkan gesekan dari angin yang pada saat di jalan gitu, dan mix itu pasti nimbulin yang kerekamnya cuma angin. Nah, fungsinya jack 3,5 mm itu dia buat masukin mixnya ke dalam, jadi bisa kita cantolin tuh di helm mixnya kan, jadi bisa nangkap suara dengan jernih kayak gitu teman-teman. Nah, ini masih lanjut ke arah Sukabumi teman-teman. Nah, itu ketiga persyaratan itu teman-teman, buat menurut saya yang patut apa namanya, harus ada di sebuah smartphone yang bisa digunakan untuk apa namanya, untuk kamera motovlog ataupun kamera vlog lainnya, baik di motor ataupun mobil, kalau misalkan pakai holder buat di mobil gitu ya teman-teman. Karena itu bisa menggantikan fungsi dari action cam seperti itu. Nah, kalau ketiga persyaratan itu sudah ada, tentunya kita bisa mendapatkan kalau misalkan setup dari
handphonenya sudah bagus, sudah pas gitu kan, kita bisa mendapatkan handphone gambar yang bagus ya buat ditampilin. Kemudian karena di luar dari fitur smartphone tadi, kalau misalkan kita mau bikin motovlog ya tentunya kita harus punya chest strap ya. Kayak saya ini kan dipasang di dada buat holder HP-nya. Ya teman-teman bisa bisa cari aja di toko online shop gitu kan, holder HP buat di dada ataupun chest strap dada gitu kan, buat smartphone nanti kan bisa kelihatan tuh di situ. Buat beberapa toko yang menjual chest strap atau holder handphone buat di dada. Ya teman-teman tinggal pilih aja nanti di situ berbagai harga. Nah begitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman mungkin untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton teman-teman. Semoga tips-tips yang saya informasikan tadi bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang mau coba merintis untuk untuk bikin channel di motovlognya ataupun car vlognya gitu teman-teman. Jadi bisa menggunakan handphone buat kamera untuk pengambilan gambarnya. Gitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video saya. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton video saya terus ya teman-teman. Terima kasih yang suka like terus video saya dan stay tune, dukung terus channel saya. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.